laqad jaa an sayyidil hasan anil hasan an abil hasan an jaddil hasan qala inna abdul hasan naqul. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya ingat saya punya abah selalu bercerita, setiap saya itu berjumpa dengan Habib Muhammad Ba'bud Lawang, selalu beliau itu menyampaikan kepada saya satu hadis, yaitu ya Hasan, laqad jaa an sayyidil hasan anil hasan an abil hasan an jaddil hasan qala inna abdul hasan laqulukun hasan. Saya punya abah selalu bilang, ketika saya berjumpa dengan Habib Muhammad Ba'bud selalu membawa hadis ini. Ada hadis wahai Hasan, saya punya abah Hasan. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Hasan. Dia dapatkan dari Abil Hasan, Imam Ali bin Abi Thalib. Abil Hasan, Imam Ali meriwayatkan daripada Jaddil Hasan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bunyinya? Inna afdalal hasan laqulukun hasan. Paling bagusnya sesuatu itu adalah akhlak yang baik. Sekarang di mana? Kalau kita itu melihat akhwatina, saudara-saudara kita, kemudian tampak dia itu keluar mencari bantuan dan sebagainya, kita ada tanggung jawab kita bersama. Malu kita. Di mana kepedulian kita? Di mana kita dengan ayat Allah Ta'ala yang berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Mereka lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Bahkan kalau boleh kita katakan, sebagaimana dikatakan juga oleh Habib Zaid, zakatnya habaib untuk habaib. Zakat enggak boleh kita mendapatkan zakat, karena zakat itu kotoran. Sebagaimana Imam Hasan Jaddana ketika jalan bersama Nabi, kemudian dia itu melewati Baitul Mal. Ketika Nabi datang ke Baitul Mal, maka dia ambil satu kurma dimakannya. Begitu Nabi SAW melihatnya, maka kemudian dicongkilnya, keluarkan. Kenapa? Karena itu dari zakat. Sehingga kemudian kata Nabi SAW, ini tidak boleh dimakan oleh ahlu baitku. Sebagaimana masyhur dalam hadis disebutkan seperti itu. Tapi sekarang kalau seumpama habaib nggak mau membantu sesama habaib, dia paling tidak zakatnya kasihkan kepada mereka. Alhamdulillah, dengan keterbatasan al-fakir, dengan keterbatasan Habib Abdurrahman Madani yang ada di dalam akunnya di YouTube itu, ya kami alhamdulillah bisa menyelamatkan sebagian daripada saudara-saudara kita. Sudah tidak usah keliling, berapa itu yang perlukan, anak yang carikan. Alhamdulillah ada beberapa orang, tapi harus ada di antara kita yang punya pikiran semacam itu. Malu kita. Mereka oleh karenanya alhamdulillah saya masih bisa mendidik anak-anak kami, didik kami di pondok sana, dan kami namakan anak didik kami dengan WWSD CPR, wanita-wanita solihat dalwah calon pendamping Rasulullah. Sifatnya kalau dia itu kawin, dia tidak akan melakukan 3M. Nggak pernah marah pada suami, nggak pernah minta pada suami, nggak pernah membantah pada suami, dan itu demi Allah sifatnya Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha. Dan demi Allah saya bersumpah di atas mimbar ini masih ada semacam itu, masih ada. Siapa dia? Ibu saya. Masih sekarang masih ada. Semoga Allah menjaganya. Demi Allah saya bersumpah, 27 tahun saya punya ibu menemani ayah saya. Demi Allah saya bersumpah, tidak pernah sekalipun saya dengar, saya melihat, saya pandang ibu saya itu berantem dengan ayah saya. Demi Allah saya bersumpah, enggak pernah sekalipun saya melihat ibu saya itu marah kepada suaminya. Enggak pernah. Demi Allah saya bersumpah, tidak pernah sekalipun saya punya ibu membantah apa yang dikatakan. Enggak pernah minta, enggak pernah sama sekali. Yang ada, saya pernah melihat suatu waktu dia itu lari
secepat-cepatnya. Saya kemudian lari karena khawatir apa yang terjadi. Kenapa mama kok lari? Jawaban dia, lupa mama nyiapkan makanan untuk abinya. Sampai segitunya, setiap pagi dengan uangnya sendiri, bukan uang yang diminta daripada saya punya abah. Setiap pagi beliau membeli bunga melati 500 rupiah. Saya masih ingat, langganan itu. Untuk apa? Sebagiannya taruh di ranjangnya, sebagiannya taruh di rambutnya, dan setiap hari baju yang mau dipakai itu diukupnya. Semuanya dipikirkan adalah abah kami, ayah kami. Dan subhanallah, ketika meninggal saya punya abah, saya sudah tidak bisa membayangkan bagaimana histerisnya, menangisnya karena saya punya ibu luar biasa ta'aluknya dengan saya punya abah. Ternyata yang saya duga tidak sama sekali terjadi. Begitu ayah saya meninggal, maka ternyata ibu saya meneteskan air mata pun tidak. Untuk apa? Menjaga anak-anaknya, menguatkan anak-anaknya. Sampai berada di depan jalan, tidak menangis. Sampai ketika jenazah akan dibawa, tidak menangis sama sekali karena kami bersamanya. Sampai ketika jenazah saya punya apa akan dibawa, maka kemudian anak-anaknya itu dikumpulkan. Ayo, sebelum jasad ayahmu dibawa dan dimakamkan, kalian semua berlima berjanji untuk bersatu untuk menjaga jariah abahmu ini. Kami berjanji dan bersumpah, dan kami tetap bersumpah pada waktu itu untuk mengatakan tidak kepada saya punya ibu. Dan kami bersumpah untuk tidak menyampaikan kabar-kabar yang buruk, yang tidak baik yang akan didengar oleh ibu saya. Tapi semua yang kabar yang kami akan sampaikan itu adalah kabar-kabar yang baik saja, kabar-kabar yang menyenangkan saja. Sehingga ketika saya punya abah sudah dibawa ke makamnya, baru kemudian oleh ibu saya kamarnya itu dikunci, baru beliau itu menangis. Ini adalah sang salibah, titisan. Ini yang dibanggakan Nabi Muhammad, zurriyatan ba'duha min ba'd. Sehingga sekarang beliau terkena dengan penyakit Parkinson. Disebutkan oleh para medis, Parkinson itu belum ketahuan sebabnya, tapi paling besar sebabnya, hipotesis yang ada itu ternyata banyak memendam rasa di dalam dada. Oleh karena itu para akhwani wa akhwati rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kalau kita ingin kembali kepada hitoh salaf, hitoh yang telah ditetapkan oleh para kakek moyang kita, yang mereka itu semuanya memulainya itu dengan akhlak yang baik. Satu-satunya di dunia invasi ke negara itu dengan senjata, kecuali Ahlul Bait Nabi SAW. Invasi itu, melakukan invasi itu tanpa dengan senjata, tapi dengan akhlak yang mulia. Sampai sebesar Indonesia itu berubah dan memeluk agama Islam, sampai mayoritas Islam itu berkat kakek kita. Dengan apa? Mereka senjata, enggak bawa senjata, tapi dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena akhlak itulah yang diperagakan, yang diajarkan dari datuk ke datuk sampai kepada ayah saya. Di antara yang disampaikan kepada saya masih teringat saya punya abah. Saya punya abah pernah berkata begini. Saya waktu itu umur 11 tahun. Lalu kemudian kami pergi ke Surabaya menghadiri undangan walimah. Abah saya mungkin pada waktu itu satu-satunya ustadz yang pakai gamis pertama kali itu abah saya. Dan pesantren yang pertama kali mewajibkan gamis itu Pondok Daru waktu tahun 80-an. Nggak ada pakai gamis, upacara pakai gamis kecuali kita pada waktu itu. Ayah saya pakai gamis, hadir dan majelis habaib suruh masuk, habaib suruh masuk. Tapi pas giliran abah saya disuruh duduk di teras. Akhirnya kami duduk di teras. Tapi hati saya bergumam begini, apa itu mereka nggak tahu kalau abah saya ini habib sampai nggak disuruh masuk ke dalam? Apakah mereka itu nggak tahu kalau abah saya ini punya pondok? Dengan keluguan saya berkata begitu dalam hati. Subhanallah, saya punya abah menoleh kepada saya, dibilang segar, kamu mengira bahwa kami tidak pantas duduk di sini? Enggak, iya, tapi kan habib. Mereka mungkin nggak tahu kan, abah saya kan biasa saja wajahnya, bukan seperti abah. Apa katanya abah saya? Tidak ya waladi, kita ini Baharun ini alul habaib, sendalnya habaib. Jadi tempat kita di sini ini sudah. Suatu waktu saya punya abah sering kali, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 10 kali, beliau katakan, Segar, kamu harus merasa bahwa diri kamu itu paling rendahnya orang. Harus.
nanti kamu sudah berhasil merasa diri kamu merendahnya orang, enak kamu hidup di dunia. Yang bikin orang itu banyak susah, banyak gelisah, banyak masalah itu karena mereka banyak tuntutannya kepada manusia. Manusia bisa buat apa? Semua datang daripada Allah. Fa innal izzata lillahi jami'a, kata Sayyidina Allah yang memberikan semuanya. Tapi yang terjadi, sistem yang berlaku, kata Sayyidina apa? Adalah hadisnya Nabi. Apa itu? Man tawadhu'a rafa'allahu wa man takabbara wada'ahu Allah. Itu yang terjadi. Tapi kamu harus merasa diri kamu paling rendahnya orang. Kalau kamu sudah berhasil, enak. Kalau seumpama kamu dihormati seperti sekarang, wallahil adzim, saya duduk di sini, sangat tidak pantas. Enggak enak terasa panas apalagi di depan para habaib yang lebih tua dari kami. Apalagi di depan para habaib yang mereka itu yang dikatakan oleh saya punya abah. Kalau Mbah Harun itu sedangnya habaib, sampai saya mengira dulu Mbah Harun bukan habaib. Ternyata apa? Saya punya abah setelah mengajarkan semacam itu dikatakan, ini bukan ajaran saya segala. Ini ajaran ayah kakek moyang kita itu seperti ini. Sehingga kami membuka suatu manaqib, di antaranya manaqibnya Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, datuknya para habaib. Apa kata beliau? Kalau aku melihat ada orang yang mencium tanganku, seakan-akan dia itu menampar mukaku. Kalau aku melihat ada seseorang yang mencium lututku, apalagi kakiku, maka seakan-akan orang itu telah mencungkil mata. Tawadhu'nya siapa? Tawadhu' datuknya Zuriyatan min ba'dha min ba'd, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah pertama kalinya. Semua mengeluhkannya, semua sibuk, semua ingin menyambut Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi melihat ribuan orang yang mereka itu berbaris ingin menyambut Nabi SAW sambil mengatakan qala al-badru alina dan sebagainya, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Malu kepada Allah, tawadhu kepada Allah, sehingga beliau itu tanamkan kepalanya sehingga tidak tampak, yang tampak itu cuma punggungnya unta, sehingga mereka kira yang tidak pernah melihat Nabi SAW, yang Nabi itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari sebelahnya. Tawadhunya Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika anak-anak muda, budak-budak perempuan yang warna hitam, laki perempuan yang masih kecil-kecil itu ditanya, Rasulullah, ayo makan bersama kami. Dengan mudahnya, marhaba, ya Rasul turun dari kudanya, duduk tanpa ada alas, duduk situ bersama mereka, tanpa diambil dulu bajunya, di-pekes dulu, duduk bersama mereka, kemudian makan bersama mereka. Ini akhlak jantan Nabi SAW. Oleh karenanya kenapa para aulia mengatakan bahwa dakwah bil hal itu afsam min dakwah bil magal. Dakwah itu dengan akhlak yang baik itu lebih afdal. Tidak usah bicara kita, cukup tunjukkan akhlak. Kenapa? Siapa kita? Demi Allah, kalau semua ditanya, saya selalu berkata pada anak saya setiap hari, demi Allah saya gitu. Saya berangkat hari Rabu, hari apa? Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Demi Allah setiap hari saya hitung waktunya. Pengen cepat selesai. Capek dakwah itu, nggak enak dakwah itu. Kenapa? Kita harus bawa diri. Bukan bawa diri nama saya, tidak, tapi bawa Nabi Muhammad SAW. Malu kita sampai tampak kemudian kita tidak berjabar khatir. Malu kita sampai tidak tampak kepada orang-orang dan tidak berakhlakul karimah. Malu kita, semuanya kita bawa nama, bukan cuma imam saja, imamnya Nabi lalu kita berakhlak dengan akhlak yang tidak baik. Malu kita. Demi Allah, karena suatu waktu ketika kami berkhutbah di Masjid Jami', mungkin ada yang menyentuh khutbah tersebut, maka ada seseorang yang histeris, yaitu menangis dan dia berkata, Habib dari jauh. Demi Allah, ketika saya melihatnya, menyaksikannya dan mendengarnya, bukan kami bangga, tapi kami malu. Belum pantas. Orang semacam dipanggil Habib itu belum pantas. Dan ini akhlak yang ditanamkan oleh datuk kakek moyang kita sampai Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar untuk menghilangkan sifat yang ada di dalam hatinya itu supaya tidak merasa lebih baik dari satu orang pun yang ada di muka bumi ini. Beliau itu rela untuk tinggal di tempat sampah seperti diperintahkan oleh gurunya, untuk minta-minta di jalanan selama 3 tahun lamanya. Ketika pertama kali dia keluar minta-minta di jalan, lalu uangnya dapat dikasihkan sama gurunya. Apa katanya gurunya? Engkau minta-minta dan duduk di jalan dengan pakaianmu itu, iya, ganti pakaianmu dengan yang compang-camping. Maka dia kemudian seperti itu, tidurnya di depan, di sampingnya sampah dan sebagainya. Kenapa? Untuk menjatuhkan hawa nafsunya. Itu yang dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, ayo senangkan
jatuh kita Nabi Muhammad SAW, dengan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang ada pada diri kita. Alhamdulillah saya punya majelis di Masjid Jami itu yang hadir sekitar 3.000 lebih laki-laki maupun perempuan. Susah terjadinya suatu majelis yang besar di Kota Bangil, karena Kota Bangil itu adalah jalur Gaza, semuanya ada di situ. Tapi subhanallah saya punya abang bilang begini, kalau kamu mau menguasai masyarakat gampang, gimana caranya? HBM-nya taruh dulu. Lalu apa yang kamu lakukan? Kamu datang kepada kiai-kiai, hormati mereka, sampai kamu bisa diterima oleh mereka, disenangi oleh mereka, di saat itu kamu bisa diterima oleh mereka. Saya lakukan, saya suan, saya bawa hadiah, saya bawa amplop, saya ke mereka. Nanti setelah saya minta izin pada mereka, setelah kita jalan, ada lagi yang ngomongin di antara mereka. Saya ingat lagi, saya punya abang bilang, kalau ada orang yang sampai menjelekkan kamu, menghina kamu, merendahkan kamu, kesempatan untuk mendapatkan tempat yang khusus dan datang kamu Nabi Muhammad SAW. Sehingga saya alhamdulillah, ya mungkin karena didikan saya punya ayah, saya lebih senang ketemu sama orang yang benci pada saya, yang merendahkan saya, daripada orang yang seperti antum-antum tadi. Wallahil azim, saya setiap ketemu orang-orang seperti antum, menghormati saya, muliakan saya. Demi Allah saya bersumpah, saya katakan antum ini tertipu begitu pada saya, dan itu karena akhlak antum yang baik-baik. Tapi kalau anak ketemu sama orang yang tidak tahu saya, senangnya luar biasa. Kenapa? Bebas. Oleh karenanya sampai sekarang saya main bola. Kenapa? Main bola dijatuhkan sama murid saya, asik, nikmat. Bahkan saya pernah main bola sama artis Komeng. Di waktu itu dia menjadi kiper. Kemudian saya striker. Akhirnya saya lari ingin bikin gol, akhirnya bertabrakan, jatuh dua-duanya. Ada di YouTube sampai sekarang itu. Nikmat main bola. Kenapa? Kan tidak pernah merasa diri kita. Siapa diri kita? Diri kita ini adalah nafsu al-ammarah bisu. Tidak ada apa-apanya diri kita. Semua yang kita dapatkan semuanya anugerah dari Allah. Kita dimanjakan. Siapa dari kita yang pernah berdoa, ya Allah jadikan aku habaib? Siapa dari kita? Anugerah dari Allah Ta'ala. Lalu kita dihormati, lalu kita dimuliakan, lalu kita dibilang habib. Siapa yang memberikan semuanya? Allah SWT. Kita dimanjakan, lalu kita membalas. Apa yang kita dapat kepada Allah Ta'ala? Yang Allah Ta'ala sudah menggariskan sunnatuh di dalam alam ini, la in syakartum la azidannakum. Semua kembali pada kita. Kalau kita mau bersyukur, kita akan menjadi baik, ditambah kenikmatannya. Tapi kalau kita tidak mensyukurinya, tidak menganggap ini adalah sebuah kenikmatan, bahkan kita melumuri kemuliaan daripada nasab kita, maka yang terjadi adalah Allah akan menghinakan kita.